Saya mendapatkan keuntungan jutaan setiap hari. Saya nggak perlu kerja susah-susah, kerja 3 jam, 4 jam udah. Kerja 3 jam, 4 jam, gaji 4 juta. Makanya saya kalau dengan kantornya itu bedanya dia yang berdasi, saya enggak. Itu doang. Saya yang bikin kerjaan sendiri. Kalau saya capek, saya tinggal istirahat. Saya mau tidur sehariannya juga nggak ada yang marah. Saya telat buka nggak ada yang marah. Saya punya duit mau apa saya apain juga nggak ada yang merep. Mau saya nikmati, mau saya bagi-bagi, ya itu hak saya. Mengambil risiko ini tantangannya 2, antara berhasil atau tidak. Saya berani mengambil risiko. Kalau kita tidak berani mengambil risiko, kita hanya berada di titik tidak. Artinya kalau kita menang, kita akan senang. Kalau jika kita kalah, kita dapat pengalaman. Itu doang. Orang itu nggak perlu pintar, yang penting cerdas. Jangan terlalu mengikuti gaya orang. Dan buatlah bangga kedua orang tua kalian tentunya. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang muda, yang berkarya, tentunya yang mengangkat derajat keluarga kita. Yang merubah diri kita itu ya kita sendiri, tidak ada dari orang lain. Keadaan tersulit yang dia rasakan, di situ dia baru sadar. Kalau mau tahu dengan keadaan, pergilah jauh dari rumah, dari keluarga, pergilah merantau tentunya. Di sana kamu akan tahu dengan siapa diri kamu sebenarnya. Hidup keberuntungan itu nggak ada. Hoki-hoki kata orang itu nggak ada hoak itu. Hidup ini tergantung kerja keras kita, tergantung kemauan kita. Sesuatu yang kita mau kita kerjain, kita usahain, cepat atau lambat akan memenuhi hasil tentunya. Bukannya bekerja namanya. Ini bukan kerja. Kalau bekerja sama kerja beda, Bang. Dipekerjakan sama kerja sendiri, lebih enak kerja sendiri kita, Bang. Kalau dipekerjakan orang yang ngatur kita. Tapi kalau kerja kita yang ngatur. Iya kan sama-sama kerja juga. Beda jauh dong bedanya. Tolong dikenalin dulu ya sebelah abang itu siapa namanya itu, Bang? Mana? Perkenalkan nama kamu siapa? Itu siapa itu, Bang? Perkenalkan nama kamu siapa? Nama saya Aceng, Bang. Cek. Namanya Aceng, Bang. Itu saudara apa gimana? Teman saya ini. Teman. Ya. Teman susah apa teman? Teman dari susah sampai senang sekarang. Kan ya? Sangat menggiurkan, bukan menggiurkan, sangat menggiurkan. Kan ya? Itu kok bumbunya encer kayak gitu, Bang? Apa kayak itu, Bang? Oh iya, kalau nggak pakai air nggak bisa digiling, dia bukan bumbu namanya. Jangan terlalu encer lah, Bang. Ya, kalau mau untung besar harus sedikit encer. Jadi kalau bisnis ini sebenarnya bisnis ini gampang. Kalau mau untung besar ya gini, nih. Kalau mau untung besar nih buat kalian nih. Tapi kalau dikasih air, uangnya berkah apa enggak, Bang? Ya berkah kan air. Lain kita kasih narkoba. Kalau air doang nggak apa-apa ya, Bang? Air nggak apa-apa, asalkan jangan Air kencing baru nggak boleh. ya air bersih. Biasanya kalau untuk sehari itu habis berapa ember sama uang air itu, Bang? Kalau airnya 2 ember. 2 ember itu? Ya, sehari 2 ember. Kalau lebaran sampai 5 ember. 5 ember. Air seember itu bisa jadi berapa tuh, Bang? Air seember itu ya kalau dipikir bisa jadi berapa ya? 200-an lah. Abang Supri sendiri pernah merasa malu nggak sih jualan kayak gini? Kalau saya dagang kayak gini ogah banget saya, Bang. Oh. Ya, malu saya. Saya malah senang. Senang lah. Karena saya punya usaha. Senang jadi orang susah apa gimana? Kalau jadi orang susah, saya ya nggak senang. Tapi yang senang itu gini loh ya. Yang senang ini kita nggak nyusahin orang tua, kita nggak mebanin orang. Yang kita buka usaha sendiri, mau dapat untung atau hasilnya ya kita yang tanggung sendiri. Mau rugi pun kita nanggung risiko sendiri. Intinya kita tidak membebani orang lain. Gini ya, kalau kita tidak bisa membantu orang tua, setidaknya kita jangan jadi beban lah di keluarga itu. Susah-susahnya jualan nggak dapat untung pun kalau jangan kasih tahu ke orang tua. Tapi kalau senangnya nikmatnya baru bagi-bagi. Mikirnya gini, Bang, karena dulu ibunya kita pernah susah. Jadi kalau kita udah senang, udah banyak duit, emang kita nikmatin dengan yang hal-hal yang tidak baik kan enggak? Kan ada hal-hal yang pantas. Karena orang tua saya pernah bilang, menikmati boleh, tapi yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat buat apa? Yang bermanfaat itu contohnya kayak gimana, Bang? Yang bermanfaat itu ya sepertinya ya sedang-sedang saja. Melihat aja boleh, tapi jangan jadi dipikirin. Kalau dipikirin kita akan terpengaruh. Paham? Jadi kita kalau makanya anak-anak muda yang menjalani hal-hal seperti itu